Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Syafitri, NIM 193020216011, dosen pengampu Harda Fitri BR Ginting MPD, mata kuliah Profesi BK, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Palangkaraya, tahun 2020, materi Problematika Kebermartabatan Profesi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai problematika kebermartabatan profesi, yang dimana konseling problematika muncul manakala terjadi kesenjangan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang terjadi. Dalam praktik profesional konseling dewasa ini, baik di setting sekolah maupun luar sekolah, agaknya telah terjadi beberapa kesenjangan yang dapat diidentifikasikan dalam uraian berikut ini. Yang pertama ada belum standarnya istilah profesional yang dipakai. Nah, salah satu ciri khas profesi ialah adanya keseragaman antara lain dalam pemakaian istilah. Sampai sekarang ini, persoalan pemakaian istilah konselor bagi pelaku profesi konseling masih mengemuka. Padahal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20/2003 Pasal 39 ayat 2, konselor telah diakui sebagai tenaga kependidikan. Dengan kata lain, istilah konselor memiliki legalitas hukum yang kuat. Di pihak lain, akhir-akhir ini banyak muncul istilah konselor seperti konselor AIDS, konselor narkoba, dan lain-lain. Label konselor bisa dikatakan terdegradasi oleh kelatahan tersebut. Nah, yang kedua, ada miskonsepsi dan malapraktik konseling di sekolah. Di samping kelemahan mutu layanan, tak jarang dijumpai praktik-praktik bantuan yang menyimpang dari pengertian dan asas profesi ini sebagai bentuk layanan kemanusiaan. Bahkan kadang-kadang dijumpai terjadi malapraktik. Munandir 1996 dan Prayitno 2004. Nah, beberapa miskonsepsi itu antara lain, yang pertama, layanan bimbingan dan konseling hanya bagi siswa yang bermasalah. Yang kedua, konseling ditujukan untuk mendisiplinkan siswa. Yang ketiga, konseling adalah pemberian nasihat. Yang keempat, konseling dilakukan manakala diperlukan saja. Nah, yang ketiga, ada penerapan bimbingan konseling yang belum meyakinkan, yang dimana profesi konseling adalah tergolong helping profession yang duduk sejajar dengan profesi pemberian bantuan lainnya. Namun, dalam kenyataannya profesi konseling dan sebutan konselor belum begitu melekat di hati masyarakat. Hal ini sebenarnya sudah dirasakan sejak lama, apalagi pada saat muncul perdebatan tentang tata cara kerja konseling. Nah, yang keempat, masih terdapat pelaku profesi yang tidak bermandat. Nah, temuan survei dari lapangan, terutama di sekolah, menunjukkan bahwa masih cukup banyak pelaku profesi konseling yang belum memenuhi kualifikasi minimum. Lebih memprihatinkan lagi adalah munculnya fenomena-fenomena seperti misalnya sarjana S1, non-BK karena tidak punya job kemudian nimbrung bekerja sebagai konselor tanpa disertakan lebih dahulu. Nah, tahu-tahu ikut-ikutan menjadi konselor dengan berbekal modal kompetensi konseling yang sangat minim. Nah, yang terakhir ada penerapan bimbingan konseling yang belum meyakinkan. Dibandingkan dengan profesi lainnya, harus diakui bahwa proses kredensialisasi ini atau keyakinan profesi konseling kita belum benar-benar mantap. Nah, dalam beberapa hal seperti sertifikasi, akreditasi sudah berjalan, namun untuk lisensi konselor masih harus dipertanyakan. Menjadi konselor profesional bukan lagi menjadi wacana di negeri ini dengan telah diselenggarakannya pendidikan profesi konselor atau PPK di Indonesia. Lepas dari polemik dan konflik kepentingan yang terjadi hingga saat ini, mestinya rintisan pendidikan profesi konselor atau PPK ini disikapi secara positif atau berbagai pihak yang terkait agar pada akhirnya akan mengutuhkan profesi konselor dengan ditandai adanya konselor yang tidak sekedar bersertifikasi saja, namun juga berlisensi.
Nah, begitu saja penjelasan dari saya mengenai problematika kebermartabatan profesi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching, teman-teman.